Bupati Cianjur Herman Suherman sangat terkejut saat mendapati seorang siswa kelas 4 SD yang tidak bisa membaca saat tengah melakukan sidak pembelajaran tatap muka. Dari pengakuan pihak sekolah, hal ini terjadi akibat beragam faktor selama pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Mulai dari minimnya fasilitas di rumah serta kurangnya bimbingan dari orang tua. Umumnya adalah ekonomi, ya. Ekonomi karena di rumahnya tidak punya HP dan juga orang tuanya bekerja kasar, serabutan, ada yang tidak bekerja, sehingga kita barusan lihat anak kelas 4 lupa baca. Tapi alhamdulillah dari sekian puluh orang hanya beberapa orang, ya. Temuan kasus penurunan kualitas belajar siswa sangat mungkin terjadi di masa pandemi. Bahkan, Bank Dunia memperkirakan penurunan hasil pembelajaran siswa di Indonesia akibat pandemi COVID-19 sejak 2020 hingga 2021 mencapai 0,9 hingga 1,2 tahun pembelajaran. Kondisi ini diperkirakan tidak hanya akan mempengaruhi daya saing pendidikan secara global, tapi juga mengakibatkan kerugian besar bagi masa depan Indonesia. Bahkan secara perhitungan ekonomi, penurunan hasil pembelajaran atau learning loss setara dengan 29% produk domestik bruto atau GDP Indonesia tahun 2020. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengakui potensi learning loss atau penurunan hasil belajar akibat pandemi pasti terjadi di banyak negara. Nadiem menyebut hal ini salah satunya diantisipasi dengan memulai pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kini 40% sekolah di Indonesia sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Penurunan capaian belajar sudah pasti terjadi. Pasti terjadi di dunia, bukan hanya di Indonesia. Tapi di Indonesia kesenjangan itu akan semakin melebar dan sudah semakin melebar. Jadi perbedaan akses dan kualitas dapat mengakibatkan kesenjangan ini lebih lebar. Dan learning loss yang sifatnya permanen itu akan terus berkembang kalau kita tidak mulai melakukan secara terbatas tatap muka. Penurunan hasil pembelajaran tak bisa dihindari akibat pandemi, namun hal ini harus segera diatasi agar Indonesia tidak kehilangan generasi penerus yang berkualitas. Tim Liputan Kompas TV. Potensi penurunan hasil belajar pada siswa di tengah pandemi harus diantisipasi bersama. Langkah apa yang harus dioptimalkan agar Indonesia tidak kehilangan generasi penerus yang berkualitas? Kita bahas bersama Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Syahril dan pemerhati pendidikan Doni Kusuma. Selamat malam Pak Iwan, selamat malam Pak Doni. Selamat malam Mbak Sofi. Sehat ya? Puji Tuhan, sehat. Sehat. Pak Doni, saya ke Pak Iwan lebih dulu ya. Pak Iwan begini, ini kan dapat sorotan yang spesifik ini dari Bank Dunia, adanya potensi penurunan aktivitas belajar siswa di Indonesia, learning loss begitu akibat pandemi. Evaluasi pemerintah sampai dengan sejauh ini seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Sofi. Pertama kita studi ini semakin menguatkan awareness kita tentunya bahwa learning loss is real, ya. Jadi adanya kesadaran bahwa learning loss ini betul-betul terjadi di semua stakeholder pendidikan di Indonesia menjadi sangat penting. Kita sudah menyampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa pandemi COVID-19 ini yang sudah berlangsung lebih dari 1,5 tahun ini akan menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Tentunya penurunan capaian pembelajaran atau learning loss, yang mana dalam hal ini kelompok yang lebih termarginalkan itu akan lebih senjang, gapnya akan lebih besar gitu ya. Lalu kemudian juga angka putus sekolah, kita juga sudah mendapatkan data ini semakin parah di masa pandemi ini tentunya, dan juga kekerasan pada anak dan risiko eksternal yang tidak terdeteksi. Jadi misalnya pernikahan dini, terutama buat anak perempuan, dan ini tentunya akan memperburuk nantinya ke depannya jika ini tidak kita atasi. Oke, begini Pak, yang jadi masalah adalah bahwa ini tidak hanya jadi masalah ketika pandemi saja, Pak Iwan. Kenapa saya bilang demikian? Karena sebelum pandemi pun kualitas pembelajaran kita, tahun pembelajaran kita itu antara jumlah tahun seorang siswa bersekolah dengan kualitas pembelajarannya itu tidak seimbang. 12,4 tahun itu rata-rata tahun belajar di Indonesia, tapi pembelajarannya hanya setara dengan 7,8. Ini terjadi sebelum pandemi. Ketika pandemi, permasalahan ini justru seperti di-highlight gitu. Apa yang sudah bermasalah jadi semakin bermasalah. Jadi mungkin apakah ada evaluasi tersendiri
bahwa betul-betul harus ada cara yang lebih spesifik lagi, lebih mendalam lagi, lebih holistik lagi untuk menghindari learning loss yang bahkan semakin terjun ketika pandemi ini. Ya, Mbak Sofi, yang pertama yang seperti tadi mungkin sudah disampaikan di berita di Kompas TV tadi, yaitu kita ingin mendorong sebanyak mungkin Pemda dan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Ini sebenarnya dari tahun lalu kita sudah mengadvokasi ini, tapi kita per zona, tadinya zona hijau, lalu kemudian zona hijau dan zona kuning, dan di awal tahun ini kita memberikan otonomi kepada Pemda untuk mengakses situasi di daerah masing-masing dan memberikan izin sesuai dengan kondisi yang ada di masing-masing Pemdanya. Kemudian dengan SKB 4 Menteri ini kita terus dorong di bulan Maret supaya dengan akselerasi vaksin semakin juga memperyakinkan Pemda untuk membuka sekolah atau memberikan opsi, karena orang tua tetap bisa memilih jika tetap ingin anaknya tatap muka terbatas atau melalui pembelajaran jarak jauh. Oke, Pak Doni, saya beralih ke Anda. Ini potensi learning loss jelas sudah ada. Apa dampaknya kalau tidak cepat diatasi ketika sebelum pandemi pun sebenarnya kualitas pembelajaran kita sebenarnya antara jumlah tahun anak berada di sekolah dengan level pembelajarannya itu sudah tidak seimbang? Iya, dampaknya pasti akan sangat besar ya Mbak Sofia, karena learning loss ini kan kehilangan pengalaman belajar. Jadi selama masa pandemi, bahkan menurut penelitian Yusuf Ishak itu ada sekitar 5 juta anak Indonesia yang tidak belajar. Ini bukan karena kehendak mereka, tetapi karena memang situasinya tidak memungkinkan. Artinya guru tidak memiliki peralatan untuk belajar daring dan siswanya juga ya. Jadi saya rasa 5 juta itu sangat banyak gitu ya. Nah ini kalau tidak diatasi nanti akan membawa pengaruh, karena learning loss ini kan berarti basic foundational knowledge-nya, pengetahuan dasar anak yang harus dia miliki pada saat dasar, terutama di sekolah dasar itu dia tidak dapat. Seperti tadi ya ada kasus anak kelas 4 SD belum bisa baca. Betul. Ini kan kemudian akan menghambat anak ini untuk maju terus. Jadi dengan pembelajaran tatap muka, kalau tidak ada assessment yang adekuat atau yang tepat terhadap anak-anak ini untuk ngecek kondisinya, dia statusnya di mana, maka anak ini akan tertinggal terus. Baik itu dalam ilmu maupun di dalam matematika, terutama yang literasi untuk membacanya. Anda mau bilang? Ya ke depan tentu saja bonus demografi tidak akan tercapai. Lalu kemudian keadilan dan kesejahteraan 2045 tidak itu, karena anak-anak yang sekarang ini SD ini mereka yang akan memetik buah-buah bonus demografi masa depan, Mbak Sofi. Betul. Pak Doni, apakah Anda mau bilang bahwa sekedar mengembalikan anak ke sekolah dengan sekolah tatap muka saja yang terbatas tidak cukup untuk mengejar learning loss ini? Iya, tentu saja. Karena apa? Karena pembelajaran tatap muka maupun daring ini kan sangat tergantung dari kualitas pengalaman belajarnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan pembelajaran daring itu dikelola dengan baik, guru bisa dengan baik, learning loss bisa tetap teratasi gitu. Tetapi kalau pembelajarannya tatap muka, kemudian para guru tidak dibekali oleh asesmen awal untuk menentukan kemampuan siswa itu berada di mana, tidak dibekali cara-cara evaluasi untuk menilai kemampuan dan dasar-dasar ilmu anak, nanti dia akan ngajar seperti biasanya. Sekarang sudah mulai tema ini, maka akan maju terus, dan anak akan semakin tertinggal. Jadi sebenarnya persoalannya bukan masalah di tatap mukanya atau masalahnya di daringnya. Tetapi baik di tatap muka maupun di daring, itu yang terjadi adalah bagaimana guru-guru sungguh-sungguh dipersiapkan dan siswanya juga gitu. Tinggal ada assessment apakah anak-anak ini memiliki gawe dan kemungkinan mereka memiliki pengalaman belajar atau tidak. Dan ini yang jarang dilakukan oleh Pemda gitu. Sehingga sekolah itu hanya berjuang sendiri, yang penting saya komunikasi dengan anak gitu, dan bahkan hanya ada mengatakan anak-anak silakan ditulis halaman ini sampai ini, nanti kemudian dikumpulkan, kalau tidak ya dianggap absen. Jadi tidak ada semacam assessment dari guru, tidak ada level yang lebih personal untuk melihat siapa sih yang sebenarnya butuh dibantu. Nanti akan saya mintakan respons dari Pak Iwan sesaat lagi. Anda tetap bersama kami, saudara. Sapa Indonesia Malam akan segera kembali selepas jeda.